Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Kristal ajaib dari Sauskates tidak sama dengan binatang ajaib lainnya. Kristal ajaib mereka memiliki kekuatan khusus, yang disebut dispel. Mampu menghilangkan racun dan efek negatif, dan untuk menjaga tubuh tetap murni, dengan masukan energi spiritual akan menunjukkan efek ini dalam kisaran tertentu. Ini menjadikannya harta yang berharga, yang, jika digunakan dengan baik, menahan binatang ajaib atau musuh dari atribut racun. Dan selanjutnya, korosi dari elemen kegelapan juga akan terpengaruh sampai batas tertentu. Dengan demikian, tubuh Sauskates adalah harta yang berharga. Tentu saja, untuk membunuh salah satu dari binatang ajaib ini, diperlukan rencana yang matang. Ini diberikan bagaimana mereka menyimpan dendam. Untuk membunuh musuhnya, Sauskates umumnya hanya membutuhkan sepersekian detik. Dan berdasarkan analisis dari dua penjaga suci, karena danau ini memiliki begitu banyak Sausket di dalamnya, Sausket yang sangat kuat mungkin akan tinggal di dalamnya. Hanya saja itu tidak muncul sebelumnya. Setelah menembus dari peringkat ke-8, itu menjadi Sausket dari kelas yang lebih tinggi, dengan aspek yang paling menakutkan adalah kemampuan teleportasi instan mereka. Benar, meskipun sama-sama tidak mampu terbang, siapa yang berani memperkirakan jarak maksimal dari kemampuan teleportasinya? Jika yang ini menyerang mereka secara tiba-tiba, pikirkan saja, ketika melihat seberapa tajam tanduk Sausket biasa, tingkat teror apa yang akan dicapai oleh tanduk Sausket King semacam ini. Long Hao Shen tampak tidak terganggu, tapi salah satu sekutu yang berdiri di sisinya, memiliki tampilan yang diaduk, wajahnya berubah menjadi warna merah yang tidak biasa, dan napasnya agak terburu-buru. Jangan salah paham, itu bukan Cair, tapi Wang Yuan, yang akan ngiler. Dan tidak heran Wang Yuan akan memiliki reaksi seperti itu. Atribut spasialnya sangat jarang terlihat, di semua panggilan. Peralatan atribut spasial bahkan lebih langka, dan ini adalah alasan mengapa Long Hao Shen ingin memprioritaskan peralatan yang dibeli untuknya sebelum orang lain. Mendengar bahwa Sauskates ini memiliki tanduk yang begitu kuat, akan agak aneh bagi Wang Yuan untuk tidak mengingini ini. Dia memiliki garis keturunan Divine Soul Shield, membuatnya bisa menggunakannya sebagai senjata, tapi ini hanyalah senjata yang kuat dan tidak lebih. Perisai jiwa surgawi memiliki batasnya, dan Wang Yuan mengerti itu. Senjata ini tentu saja menggabungkan serangan dan pertahanan dengan baik, tetapi menggunakannya dalam kombinasi dengan atribut spasial sangat sulit. Secara khusus, itu akan terus bertambah berat saat menambahkan kristal spasial. Pada saat pertempuran berkepanjangan, Wang Yuan tidak berani melepaskan kekuatan penuhnya. Sebenarnya, senjata warisan garis keturunan menjadi Divine Soul Shield ini seharusnya digunakan sebagai senjata pamungkas, bukan senjata biasa. Yuan, aku mengerti pikiranmu. Jangan khawatir, kami akan memikirkan sesuatu, dan jika memungkinkan, kami tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu baik. Ya, Wang Yuan memberikan persetujuannya. Meskipun dia tidak bisa tetap tenang, pada saat itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, bagaimanapun juga, Sausket benar-benar berbahaya. Long Hao Shen mengumpulkan rekan-rekannya, semua orang mendengar tentang manfaat dari Sauskates. Dapat dikatakan bahwa semua bagian tubuhnya adalah harta karun. Jika memungkinkan, saya ingin membawa serta beberapa Sauskates. Ini tidak hanya akan bermanfaat bagi Yuan, tetapi juga berfungsi untuk memperkuat aliansi jika dijual. Kita akan mendapatkan dari poin kontribusi itu, memungkinkan kita untuk mendapatkan peralatan yang bagus untuk yang lain. Tanpa perlu Long Hao Shen untuk mengatakan lebih jauh, semua orang terlihat bersemangat. Pada saat pertemuan mereka melawan boa hutan, semua orang memiliki pemikiran yang sama, bahwa karena mereka mendapat kesempatan untuk bertemu makhluk langka dari zaman kuno, mereka tidak mau melepaskan banyak keuntungan mereka. Pemburu iblis adalah makhluk yang tumbuh dari darah makhluk hidup lain, dan memperkuat kekuatan mereka akan selalu menjadi prioritas utama mereka. Mereka tidak menemukan Forest Boas, tetapi Sauskates sekarang ada di depan mereka. Kami saat ini harus mendiskusikan tindakan kami yang akan datang. Poin utamanya adalah, pertama, bagi kami,
Aspek yang paling penting untuk ditekankan adalah keselamatan. Tidak peduli seberapa besar manfaat yang dapat diberikan oleh Sauskates kepada kita, kita harus membidiknya dengan premis bahwa setiap orang harus kembali dengan selamat. Long Haoshen tegas dan tegas, karena apa yang paling tidak ingin dia lihat adalah rekan-rekannya mengambil risiko yang tidak perlu demi keuntungan. Karena itu, dia secara khusus menekankan hal ini. Setelah itu, tatapannya menyapu sisi rekan-rekannya. Setelah melihat mereka menyetujui, dia melanjutkan berbicara, lalu, selanjutnya adalah perencanaan yang ketat. Sauskate biasa sudah menjadi binatang ajaib dari langkah ke-8, tetapi Sauskate King sangat mungkin akan menjadi seperti Raja Boa Hutan, binatang ajaib yang kuat dari peringkat ke-10. Ini bukan sesuatu yang bisa kita hadapi dalam keadaan kita saat ini. Jika kita menghadapi Sauskate King mereka, kemungkinan besar akan ada korban dari pihak kita. Jadi, kami hanya bisa mengincar Sauskates biasa untuk saat ini. Bagi kami, situasi terbaik adalah kelompok Sauskates ini tidak memiliki raja di antara barisan mereka. Namun, bersiap-siap tidak ada salahnya. Kami harus mempertimbangkan situasi terburuk. Semuanya, berikan saran Anda. Kami akan bergerak setelah ini. Yang terjadi selanjutnya adalah waktu istirahat dan reorganisasi, seperti yang mereka diskusikan. Meskipun mayoritas kelompok tidak dapat memulihkan energi spiritual di Menara Keabadian, mereka tidak menggunakan banyak sebelumnya. Tetapi setelah memasuki rawa kesuraman, semua orang menjadi tegang, dan Menara Keabadian menjadi tempat yang efektif bagi mereka untuk bersantai, dan mempertahankan kondisi puncak untuk pertempuran yang akan datang. Setelah menyetujui taktik, Long Haoshen tidak membawa semua orang kembali ke rawa kesuraman untuk melaksanakan rencana mereka, tetapi membawa semua orang ke lantai 2 Menara Keabadian. Haoiwei membentangkan sepasang sayapnya yang besar, melayang di atas awan yang samar-samar terlihat di lantai 2. Semua orang berada di belakang Haoiwei, dan yang paling gelisah jelas Chaier, yang melupakan segalanya dari tempat ini bersama dengan sisa ingatannya. Setelah datang entah berapa kali berlatih di lantai pertama ini, semua orang sudah terbiasa melatih taktik pertempuran udara mereka di sini. Tetapi sampai saat mereka meninggalkan aliansi kuil, mereka belum lulus 2 tes terakhir di lantai 2. Dan demi menjaga pelatihan rekan-rekannya dalam pertempuran udara yang Long Haoshen telah mengesampingkan masalah 2 tes terakhir ini. Namun, dia sekarang mengambil keputusan lain. Haoiwei maju di langit di bawah pimpinan Long Haoshen, saat awan di sekitarnya tersapu melewati jalannya. Dari jauh, sebuah patung emas besar bisa terlihat samar-samar. Pos pemeriksaan yang mereka lewati sebelumnya tidak akan muncul kembali, dan melihat patung itu, Long Haoshen membuat Haoiwei berhenti maju. Sima Xian mengajukan pertanyaan, "Bos, apakah kita akan melanjutkan pelatihan sekarang?" Tetapi energi spiritual yang dikonsumsi akan sulit untuk dipulihkan. Long Haoshen menggelengkan kepalanya. Penuh penghinaan, Lin Xin berkomentar, "Baldi, apakah kamu punya lumpur untuk otak? Apakah Anda tidak mengerti niat bos? Bos ingin kita meningkatkan kekuatan kita secara keseluruhan. Lihat baik-baik." Long Haoshen tidak menjelaskan lebih lanjut, memberikan senyum sebelum menyebarkan 4 sayap di punggungnya, sudah terbang di atas. Di tangannya, Rippling Light dan Area of the Goddess of Light muncul secara bersamaan, dan pada saat terbang, sorot matanya tiba-tiba menjadi tajam. Tepat sebelum dia berada di tanda 20 meter, lampu hijau tiba-tiba muncul entah dari mana, diikuti oleh penampilan kerangka tanpa suara di udara. Kerangka ini terlihat cukup aneh, sedikit lebih kecil dari pengawal suci ke-11, dan memiliki 2 sayap lebih banyak dari Long Haoshen di punggungnya. Seiring dengan kilatan api hijau yang membakar di dalam tubuhnya, cahaya hijau yang intens mengalir keluar darinya. Samar-samar orang bisa melihat elemen angin yang kuat berputar di sekelilingnya. Senjata kerangka ini juga cukup istimewa, berbeda dari yang sudah ada. Ini adalah 2 belati berbentuk es, juga berwarna hijau. Di atas senjata, bentuk kerucut runcing bisa dilihat. Tanpa ragu, senjata ini akan sangat merusak jika terjadi serangan langsung. Api hijau mencolok berdenyut parah di kedua matanya. Tubuhnya hanya membutuhkan waktu sesaat untuk terlihat ilusi.
Menjadi sangat akrab dengan kerangka ini, semua orang mengerti bahwa itu bukan karena dia menghilang, tetapi dia berakselerasi ke batas ekstrim dalam waktu singkat, siap untuk membiarkan kecepatannya meledak sepenuhnya kapan saja. Benar, kerangka hijau ini adalah pembangkit tenaga jiwa, entitas kuat yang menjaga lantai 2. Dan setelah semua orang mencapai lantai 2, instruktur pertempuran udara asli mereka adalah dia. Itu adalah kerangka yang kuat dengan afinitas yang sangat baik dengan angin. Melihat dia, semua orang termasuk Long Hao Shen menggigil. Mereka telah disalahgunakan cukup parah oleh kerangka hijau ini. Kecepatannya yang mengerikan tetap segar dalam ingatan mereka. Long Hao Shen dengan hormat melakukan penghormatan ksatria standar di depan kerangka hijau ini, sebelum melebarkan 4 sayap di punggungnya, dan membiarkan api suci yang kuat membubung di sekelilingnya. Di rawa kesuraman, penjaga suci ke-11 dan ke-12 menggunakan kekuatan dan taktik pertempuran mereka sendiri untuk membuktikan nilai mereka, dan seperti yang dikatakan Lin Xin, Long Hao Shen telah membuat persiapannya untuk menaklukkan kerangka kuat ini yang kemungkinan besar adalah kuil suci ke-10. Penjaga, sehingga meningkatkan kekuatan tim mereka. Di depan Sauskates yang sangat cepat ini, kegunaan dari pengawal suci ke-10 tidak diragukan lagi akan sangat besar. Ini adalah inti dari rencana yang ada dalam pikiran Long Hao Shen. Itu adalah sesuatu yang muncul di benaknya ketika Long Hao Shen dan rekan-rekannya membahas tindakan balasan untuk situasi tersebut. Tepat pada saat tubuh Long Hao Shen melangkah maju, kerangka hijau itu bergerak. Dengan pemandangan yang tak terlukiskan, dia muncul dengan kecepatan ekstrim, seolah-olah menghancurkan pemandangan semua orang begitu dia bergerak. Bahkan dalam pertempuran sebelumnya, semua orang hampir hanya mengandalkan insting dan persepsi mereka ketika mempelajari taktik pertempuran udara dengannya, karena mata mereka tidak dapat mengikuti gerakan kerangka hijau. Dari sini, bisa dilihat betapa mengerikan kecepatannya. Dengan kilatan cahaya hijau yang redup, punggungnya menghadap ke belakang Long Hao Shen, diikuti dengan tusukan belakang ganda pembunuh standar yang diarahkan ke belakang, mengarah ke tulang rusuk Long Hao Shen. Kerangka hijau itu bahkan tidak berbalik, hanya memegang belatinya ke arah yang berlawanan. Pada saat yang sama saat ia bertindak, Long Hao Shen juga pindah. Dia sebenarnya tidak berusaha menghindar, tetapi mengarahkan backstab ke belakang seperti kerangka hijau. Hanya, miliknya dengan satu pedang dan bukan dua. Sebelum bentrokan dengan kerangka hijau itu, rippling light di tangan kirinya sudah dicengkeram ke belakang. Kerangka hijau itu memang bergerak dengan kecepatan ekstrim. Long Hao Shen mengerti betul bahwa jika dia mencoba menghindarinya, dia akan terjebak dalam ritme lawannya, dan setelah itu, menang akan sangat sulit. Jadi, dia mungkin juga tidak melarikan diri tetapi mempertaruhkan segalanya dalam upaya untuk melawan. Kecepatan kerangka hijau itu benar-benar menakutkan. Setelah terbiasa dengan pola gerakan Long Hao Shen, sepasang belati di tangannya tiba-tiba meletus. Menghasilkan 2 percikan lampu hijau, mereka menusuk baju besi Long Hao Shen sebelum benar-benar menghentikan serangan, mengepakkan 6 sayap di punggungnya ke bawah untuk naik ke langit. Setelah itu, kaki kirinya mengarahkan tendangan ke bagian belakang kepala Long Hao Shen. Jika kerangka merah yang dikenal sebagai pengawal suci ke-12 dapat dikatakan bergerak sebebas awan di langit, maka kerangka ini seperti sambaran petir hijau, bergerak sangat cepat. Mencocokkan kecepatannya tidak terpikirkan oleh siapapun yang hadir di sana. Long Hao Shen tidak memiliki pemikiran ini sama sekali, dan sayap di punggungnya mengepak ke kiri, menyebabkan tubuhnya berbelok seketika. Kemudian keempat sayapnya tiba-tiba berhenti, dan kepalanya bergerak ke belakang, secara paksa menabrak kerangka hijau. Dengan suara ringan, Long Hao Shen merasa tubuhnya gemetar, sementara kerangka hijau jatuh kembali dengan lembut. Benar, justru karena kecepatannya yang mengerikan, kerangka itu hanya bisa digambarkan sebagai orang biasa dalam serangan dan pertahanan. Setelah energi spiritual eksternal Long Hao Shen ini mendapat diperkuat beberapa kali, mencapai tingkat yang cukup besar, setidaknya setara dengan tingkat energi spiritual internal. Dalam beberapa hal, dia tampak seperti iblis. Dari mandi di inti naga iblis atau dorongan kekuatannya baru-baru ini yang berasal dari evolusi Haoiwe, Long Hao Shen memperoleh tubuh yang cukup tangguh. Jadi,
Setelah bentrok secara langsung, dia sebenarnya tidak menderita kerugian. Pada saat yang sama, dia akhirnya berhasil mengambil kesempatan untuk dirinya sendiri. Sejak datang ke sini, dia tidak memiliki niat untuk berlatih dalam pertempuran dengan kerangka hijau, tetapi untuk benar-benar mengalahkannya, dan mendapatkan jasanya. Arya of the Goddess of Light memotong ke depan. Dari pukulannya di udara, semua orang bisa merasakan perubahan Long Hao Shen. Dia tidak terlihat seperti laki-laki lagi, tetapi memberi kesan seperti kumpulan bintang, seolah-olah semuanya ada dalam genggamannya. Semua orang dengan jelas melihat Long Hao Shen menghilang tepat setelah menyelesaikan serangan pedang ini, hanya menyisakan niat pedang yang tak habis-habisnya di udara. Niat pedang menggabungkan niat pedang, hati pedang, dan teknik pedangnya. Setelah pertempuran melawan Ahbao, pemahaman Long Hao Shen tentang niat pedang meningkat ke tingkat yang baru, dan serangan pedang ini tampaknya tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Itu langsung muncul dan memberikan skakmat yang menentukan terhadap lawannya. Saat itu juga, kerangka hijau seperti kilat berhenti dengan kuat di udara. Itu tidak punya pilihan selain berhenti, karena jika terus bergerak maju, sangat mungkin bahwa saat berikutnya, Arya Dewi Cahaya Long Hao Shen akan mengirisnya. Dan pukulan yang penuh dengan niat pedang itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh tubuhnya. Dengan kedipan cahaya redup, mata Long Hao Shen mengungkapkan ekspresi penuh keyakinan. Bahkan Long Hao Shen tidak mengharapkan serangannya yang menggunakan hati pedangnya menjadi sangat penting. Arya of the Goddess of Light sepertinya mengeluarkan suara ceria. Semburan niat pedang ini benar-benar luar biasa, sampai-sampai kekuatan Arya of the Goddess of Light tampaknya sepenuhnya digunakan oleh Long Hao Shen saat itu. Niat pedang yang mengerikan memenuhi udara, dan kerangka hijau yang gesit dikunci oleh niat pedang. Bahkan jika Long Hao Shen tidak dapat mengetahui lokasinya yang selalu berubah, kerangka hijau itu terperangkap dalam jaring. Saat itu, sosok emas muncul tanpa suara di belakang Long Hao Shen ini. Segera, dua teriakan naga bergema, memancar keluar dengan dua pilar besar cahaya dari punggung Long Hao Shen, langsung menuju kerangka hijau ini. Dual Dragons of Light and Rain, salah satu teknik ofensif masa lalu Long Hao Shen, akhirnya muncul kembali di medan perang. Benar, Blue Rain, Hibiscus of Light dibangkitkan. Setelah Cair kehilangan ingatannya, Yating memberitahu Long Hao Shen tepat setelah memulihkan energi spiritualnya bahwa Blue Rain, Hibiscus of Light, yang merupakan senjata paling kuat Long Hao Shen mengalami kebangkitan total, dan sekarang kembali menjadi senjata Long Hao Shen. Namun, Long Hao Shen sudah memiliki Rippling Light sebagai senjata sekunder, jadi dia tidak segera mengeluarkannya, sampai sekarang ketika tiba-tiba digunakan kembali. Kemampuan mengikat yang kuat dari Dual Dragon of Light and Rain memperoleh kekuatan dengan Long Hao Shen dan Yating, segera memainkan peran yang menentukan. Warna emas pekat tanpa suara mengikat bahu kerangka hijau, membuatnya tidak bisa bergerak. Dan mata Long Hao Shen ini menatap lekat-lekat itu. Benar, bahkan tanpa menggunakan naga ganda cahaya dan hujan, Long Hao Shen memiliki kepastian untuk menang melawan kerangka hijau ini. Tetapi jika dia melakukannya, dia tidak dapat menjamin bahwa kerangka hijau ini tidak akan terluka. Bagaimanapun, kecepatannya sangat hebat, dan tanpa teknik pertempuran yang kuat, menghentikannya akan terbukti sulit. Niat pedang pantang menyerah Long Hao Shen akan sangat mungkin merobek tubuhnya sampai hancur. Meskipun ini tidak akan membunuhnya secara nyata, kerangka hijau ini akan membutuhkan waktu lama untuk dipelihara oleh melodi abadi agar dapat pulih sepenuhnya. Dan Long Hao Shen membutuhkan kekuatannya sekarang, jadi dia tidak mau menunggu pemulihannya. Jadi, pertempuran ini direncanakan dengan sangat hati-hati. Setelah kerangka hijau melewati waktu singkat dalam keadaan pingsan, cahaya hijau mencolok di matanya berangsur-angsur menjadi gelap, dan membungkuk, ia menyatakan kepada Long Hao Shen, pengawal suci ke-10 memberi hormat kepada guru. Dengan kilatan cahaya hijau, itu langsung melepaskan diri dari naga ganda cahaya dan hujan, memasuki melodi abadi di dada Long Hao Shen. Menampilkan senyum, Long Hao Shen mencapai tujuan pertamanya. Dengan bantuan kerangka hijau ini dalam pertempuran, rencananya jauh lebih dekat dengan penyelesaian. Blue Rain biru dan emas, Hibiscus of Light, muncul dengan tenang di udara.
Melihatnya, Long Haoshen merasakan keakraban yang luar biasa. Pedang berat ini terhubung dengannya melalui kontrak darah. Setelah memulihkan Rippling Light dan Area of the Goddess of Light, Long Haoshen melambaikan tangannya, memanggil Blue Rain, Hibiscus of Light untuk datang ke tangannya. Yang mengejutkannya, kontrak yang menghubungkannya dengan pedang berat ini tampaknya telah menguat sejak kebangkitannya. Dan aura yang menyebar dari pedang tidak ada bandingannya dengan sebelumnya, seolah-olah itu telah berevolusi sampai batas tertentu, mencapai tingkat senjata tingkat legendaris yang otentik. Kemampuan untuk berevolusi ini adalah salah satu area terkuat dari Blue Rain, Hibiscus of Light. Merasakan perasaan air darinya, dia perlahan mulai memahami perubahan di atasnya. Itu dihasilkan dari kontrak mereka, kontrak antara pria dan pedangnya. Saat pemahamannya tentang niat pedang meningkat, penerimaan pedang apapun di tangannya meningkat. Yang lain memperhatikan dengan ama, dan meskipun mereka tetap diam, raut wajah mereka menjadi bersemangat. Saat kapten mereka semakin kuat dan kuat, mereka merasakan semakin banyak jarak di antara mereka. Tapi ini tidak membuat siapapun di tim, karena pertumbuhan Long Haoshen berlanjut, pertumbuhan mereka juga dijamin. Setiap orang memiliki perasaan yang jelas ini. Kekuatan Long Haoshen tentu saja tumbuh dengan cepat, tetapi seiring dengan itu, keuntungan yang akan mereka peroleh akan terus meningkat, dan dia tidak akan menunjukkan keberatan untuk membaginya dengan rekan satu timnya. Dengan demikian, yang lain tidak hanya tidak merasa cemburu tentang perolehan kekuatannya, tetapi juga berharap dia terus tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Dengan kapten seperti itu, apa yang ingin mereka lakukan adalah mengikuti jejak Long Haoshen, membiarkan diri mereka sedekat mungkin dengannya. Ayo lanjutkan. Suara Long Haoshen menarik semua orang kembali dari pikiran mereka, mengungkapkan kejutan besar di wajah mereka. Kerangka hijau yang disebut pengawal suci ke-10 sudah ditundukkan, jadi mengapa melanjutkan? Bukankah itu berarti mengarahkan lurus ke tujuan menaklukkan percobaan terakhir di lantai 2 menara keabadian ini? Dengan pengawal suci ke-10 bersumpah setia kepadanya, patung di kejauhan menjadi lebih jelas di mata mereka. Tanpa ragu, hanya satu tes terakhir yang tersisa di lantai 2. Long Haoshen berbalik dan menjelaskan, saya yakin bahwa setelah melewati percobaan terakhir ini, kami akan terus menghadapi musuh yang kuat berturut-turut di dalam rawa kesuraman. Kami bahkan harus menghadapi Dewa Iblis Ular Iblis Andromalius setelah itu. Menara keabadian adalah satu-satunya cara kami untuk mendapatkan kekuatan segera. Jika saya tidak salah, kita akan menghadapi pengawal suci ke-9 selanjutnya. Jika kemampuannya seperti yang saya duga, di tanah kematian di mana rawa kesuraman berada, dia akan sangat membantu kita. Bos, ayo kita lakukan. Sima Xian menunjukkan kepada kapten mereka tinjunya yang terkepal. Long Haoshen mengungkapkan sedikit senyum, sebelum membentangkan 4 sayap di punggungnya, dan mengembalikan Blue Rain, Hibiscus of Light di tangan kirinya. Tangan kanannya berkilauan dengan semburat emas, dan Arya dari Dewi Cahaya muncul kembali dalam genggamannya. Dapat dikatakan bahwa saat ini, Long Haoshen berada pada kondisi puncak peralatannya. Dari pedang ganda besar di tangannya sendiri, bahkan jika seseorang hanya melihatnya, mereka akan merasakan kekuatan ofensif yang mengerikan darinya. Perlahan maju dengan penerbangan, Long Haoshen kembali bersikap tenang. Itu karena pukulan yang tepat sebelumnya, dipenuhi dengan niat pedang yang tak habis-habisnya, menghasilkan ledakan wawasan tertentu. Meskipun wawasan ini masih belum jelas, dia jelas mengerti bahwa pemahamannya tentang niat pedang memperoleh lapisan lain, dan bahwa dia sudah dekat dengan batas yang dicapai pengguna pedang surgawi Ye Wuxiang di masa lalu. Hal ini terlihat dari persetujuan Arya Dewi Cahaya terhadapnya.